Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, terutama para pemerhati nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara di seantero wilayah Nusantara. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Tiara Desika. Saya adalah mahasiswi Institut Setiami Kota Bekasi. Saya sedang berada di kediaman tempat tinggal saya yang berada di lokasi Jalan Era Kartini, Rawa Panjang, Kota Bekasi. Saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang mengenai nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara. Kegiatan perbincangan tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada Institut Setiami Kampus Kota Bekasi A pada semester ganjil tahun akademik 2022 sampai 2023 dengan dosen Bapak Haji Hapsul Nur Hadi MA. Narasumber kali ini adalah Saudari Sylvie Azaria Alfianti. Beliau adalah karyawan swasta. Mohon bantuannya untuk memberikan jawaban semampunya saja dan mohon izin untuk direkam guna mempermudah saya dalam membuat hasil laporan wawancaranya. Pernahkah Anda mendengar istilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN? Kapan pertama kali Anda mendengar istilah PKN itu? Mendengar istilah kata pendidikan kewarganegaraan pertama kali itu waktu pertama kali memasuki sekolah dasar. Menurut Anda, apa pengertian secara umum pendidikan kewarganegaraan dan secara umum apa tujuan dan manfaat PKN itu? Menurut saya sendiri, pengertian pendidikan kewarganegaraan secara umum itu adalah mata pelajaran yang mempelajari suatu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut saya tujuannya sendiri itu untuk membentuk negara yang baik dan mengikuti nilai dan norma-norma yang ada. Manfaat dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk memahami dan melaksanakan kewajiban dan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Optimiskah Anda bahwa bangsa Indonesia bisa berjaya pada masa depan? Dan sebutkan alasannya. Saya optimis Indonesia bakal bisa maju suatu saat nanti karena warga negara Indonesia sebenarnya banyak yang berpotensi, tapi mungkin teknologinya kurang. Yakinkah Anda bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi dan peluang untuk mampu berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda itu? Saya yakin sekali karena dilihat dari keinginan orang-orang Indonesia yang ingin berkembang, dan saya lihat-lihat sifat orang Indonesia ini mudah berbaur terhadap sesama. Dan sudah ada contoh orang Indonesia yang bersaing di ranah internasional, contohnya pemain atlet bulu tangkis, atlet sepak bola, dan lain-lain. Menurut Anda, apakah bagian terbesar generasi muda Indonesia telah memiliki kualitas pemikiran yang kreatif dan inovatif? Mengapa? Menurut saya, generasi muda zaman sekarang ini sudah memiliki pikiran yang kreatif dan inovatif, di mana sekarang ini banyak pelaku usaha muda yang memunculkan bisnis-bisnis yang sudah ada ataupun yang belum, akan tetapi diinovatifkan lagi sama dia menjadi modern lagi. Contohnya pada saat COVID-19 kemarin, mereka memunculkan ide-ide bisnis seperti tali masker yang dibuat unik dan lucu-lucu. Untuk mendukung kejayaan masa depan bangsa Indonesia, hal-hal apa saja sih yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia? Hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama itu lembaga pemerintahannya. Kita harus menciptakan lembaga pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Lalu hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia adalah meningkatkan pendidikan dan keterampilan agar bisa berkembang dan berkompetisi oleh manusia-manusia lainnya. Apakah Anda sudah mengetahui bahwa wilayah negara Indonesia ini merupakan terluas ke-15 di dunia? Ya, saya pernah baca di sosial media, saya sudah mengetahuinya bahwa Indonesia ini merupakan wilayah terbesar ke-15. Apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan? Ya, saya sudah tahu karena Indonesia sendiri ini memiliki beribu-ribu pulau dalam suatu negara. Menurut Anda, luas wilayah negara Indonesia yang besar dan terdiri dari banyak pulau itu merupakan suatu berkah atau merupakan suatu musibah? Mengapa? Menurut saya sendiri itu suatu berkah dari Tuhan Yang Maha Esa ya.
karena banyak sekali manfaat dari pulau-pulau yang ada. Contohnya para nelayan yang menjadikan mata pencariannya itu sebagai nelayan. Menurut saran Anda, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencegah agar luas wilayah Indonesia yang besar itu jangan sampai berkurang karena diakui atau diklaim oleh negara tetangga? Saran saya itu kita harus menjaga pulau itu ya. Baik dari pemerintahannya juga harus memperhatikan pulau tersebut, dan juga TNI Angkatan Laut juga harus memperketat penjagaannya supaya tidak diklaim dengan negara lain. Yakinkah Anda bahwa bagian terbesar wilayah Indonesia itu sudah terbangun infrastruktur sarana prasarana secara tersebar merata di setiap wilayahnya? Ya, menurut saya infrastruktur di Indonesia ini sudah terbilang cukup baik karena sudah banyak dibangun tol-tol baru untuk saat ini di kota-kota besar. Akan tetapi kalau dibilang sudah merata, menurut saya belum ya, karena masih banyak banget daerah-daerah terpencil yang yang belum memiliki jalanan yang layak gitu. Negara Indonesia itu dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, antara lain punya tambang emas, tambang minyak, dan lain-lain. Menurut Anda, yakinkah bahwa kekayaan alam Indonesia itu sudah dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apa alasan jawaban Anda itu? Nah, menurut saya kondisi sumber daya alam di negara kita ini belum dioptimalkan dengan baik, karena menurut saya nih masih banyak banget oknum-oknum yang menyalahgunakan sumber daya alam kita ini. Nah, dari hal-hal itu sangat disayangkan karena sumber daya alam kita ini sebenarnya banyak, tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum itu gitu. Jadi sebagai warga negara seharusnya kita menjaga apa yang udah kita punya gitu, sumber daya alam yang kita punya. Benar sekali. Menurut informasi, banyak kekayaan sumber daya alam Indonesia yang diekspor ke luar negeri masih dalam bentuk bahan mentah dan setelah diolah di luar negeri kemudian diimpor oleh bangsa Indonesia dalam bentuk jadi dan siap pakai. Jika info itu betul, menurut Anda, apakah hal itu sudah memperlihatkan adanya pemanfaatan secara optimal kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Tolong dijelaskan. Jika info itu betul, maka hal itu tidak memperlihatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam kita untuk kesejahteraan Indonesia, karena seharusnya kekayaan sumber daya alam kita ini untuk bangsa Indonesia saja dan harusnya tidak diekspor ke luar negeri. Tahukah Anda bahwa jumlah penduduk Indonesia ini merupakan jumlah terbesar keempat di seluruh dunia? Saya mengetahui jumlah penduduk Indonesia ini keempat terbesar di dunia karena Indonesia ini memiliki totalnya 269 juta jiwa penduduk Indonesia. Menurut Anda mengenai besarnya jumlah penduduk Indonesia ini merupakan suatu berkah atau musibah? Nah, itu mengapa tuh? Menurut saya, jika penduduk Indonesia-nya produktif, itu akan menjadi berkah. Tetapi sebaliknya, jika penduduknya tidak produktif, itu akan menjadi musibah. Apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda? Siapa saja contoh manusia Indonesia yang telah mampu berprestasi di tingkat dunia? Sebutkan namanya dan contoh prestasinya. Saya yakin manusia Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi dan peluang yang luas untuk ranah internasional. Tapi balik lagi, tergantung diri kita masing-masing ya, karena pada dasarnya semua manusia itu sama. Tergantung bagaimana diri kitanya. Dan menurut saya untuk menjadi berkembang itu kita harus sering-sering berlatih di bidang yang kita suka, di passion yang kita suka gitu. Setahu saya itu Rudy Hartono, dia itu meraih kejuaraan dunia tunggal putra badminton pada tahun 1980. Menurut Anda secara umum, apa saja segi keunggulan dari manusia Indonesia? Apa pula sisi kelemahan dari manusia Indonesia? Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas manusia Indonesia? Nah, keunggulan warga Indonesia ini adalah kita ini mudah bersyukur. Sekecil apapun yang didapat, kita mudah bersyukur. Dan orang-orang Indonesia ini terkenal sopan dan ramah. Dan kelemahan orang Indonesia itu sendiri adalah gampang merasa puas. Mereka ini jika sudah sukses, itu merasa kalau mereka tuh sudah cukup dan tidak ingin mencoba lagi.
Dan menurut saya, untuk meningkatkan kualitas warga negara Indonesia ini, kita harus memberikan pendidikan yang mudah dipahami dan didapatkan oleh semua kalangan Indonesia. Menurut Anda, apakah pendidikan kewarganegaraan itu ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan penguatan semangat bela negara? Tolong jelaskan jawaban Anda. Ya, menurut saya hal ini sangat berkaitan karena dengan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini adalah salah satu upaya kita sebagai warga negara itu untuk membela negara kita. Menurut Anda sendiri, bagaimana sih cara manusia Indonesia ini memahami dan mengamalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu sendiri? Menurut saya salah satu caranya itu kita membuat program tes kebangsaan yang diikuti oleh siswa atau mahasiswa di salah satu stasiun televisi atau sosial media. Itu sih. Menurut pendapat Anda, perlukah dalam masa sekarang ini rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara? Apa alasannya? Menurut saya sangat perlu diberikan pendidikan bela negara karena untuk mewujudkan ketahanan negara yang tangguh. Menurut pendapat Anda, perlukah rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara dengan cara latihan berperang dan menggunakan senjata api serta cara militer? Kalau menurut saya sih rasanya Indonesia ini belum siap ya kalau untuk diberikan pembelajaran tentang bela negara dengan cara itu. Menurut Anda, bagaimana cara atau model yang tepat untuk pemberian pendidikan bela negara bagi masyarakat? Ya, menurut saya dengan cara memberikan pelajaran tersendiri untuk pendidikan bela negara, bukan hanya di universitas saja ya, tetapi dimulai dari pendidikan sekolah dasar sampai seterusnya. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia ini dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara? Ya, saran saya adalah dengan cara mengadakan webinar atau pelatihan ya untuk memberitahu pentingnya kesatuan dan persatuan negara Indonesia ini kepada semua kalangan ya, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya pelajar, tapi untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Menurut saran Anda, materi penting apa saja yang perlu diberikan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini? Menurut saya tidak hanya teori dan materi saja ya, tetapi diselingi dengan sharing dunia pekerjaan mungkin, karena pada dasarnya nanti para mahasiswa pun akan terjun ke dunia kerja gitu, jadi mereka tahu gambaran dunia pekerja itu seperti apa. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan sudah berkenan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya juga mohon izin setelah video ini diedit saya akan menayangkan di YouTube. Ya, silakan. Baiklah, sampai berjumpa pada tayangan berikutnya. Saya Tiara Desika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.